Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha." Sungguh salah seorang dari kalian melakukan amalan-amalan penghuni surga sampai jarak dia dengan surga cuma tinggal sehasta. Tetapi sudah kedahuluan oleh takdir, maka di penghujung hayatnya dia pun beramal dengan amal penghuni neraka, itu bermaksiat. Kemudian dia meninggal, maka dia pun masuk neraka jahanam. Datang dalam sebagian hadis dijelaskan, "Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah fima yabdu linnas." Sungguhnya salah seorang dari kalian melakukan amalan penghuni surga menurut pengamatan manusia. Artinya orang lihat dia orang soleh, tapi hatinya bermasalah. Hatinya penuh dengan penyakit. Entah hasad, entah riya, entah sombong, entah angkuh, ya. Banyak penyakit hati yang ada dalam dirinya. Yang akhirnya penyakit hati ini baru nampak benar-benar asarnya, dampaknya di kisahkanlah kepada mereka kisah-kisah agar mereka berfikir. Allah juga berfirman, "Laqad kana fi qasasihim ibaratun liulil albab." Sungguh pada kisah-kisah orang terdahulu ada pelajaran bagi orang-orang yang cerdas. Di antara sekian banyak kisah yang Allah kisahkan kepada kita adalah kisah kejadian orang-orang di zaman Nabi Musa alaihissalam. Di antaranya kisah para penyihir yang didatangkan oleh Fir'aun untuk berduel dengan Nabi Musa alaihissalam. Maka Fir'aun memanggil sekian banyak penyihir datang dari segala penjuru kota Mesir untuk berduel dengan Nabi Musa di hari raya mereka di waktu duha, agar masyarakat, rakyat semua bisa berkumpul dan menyaksikan duel tersebut. Maka para penyihir tersebut, ada yang mengatakan jumlahnya ratusan, ada yang mengatakan jumlahnya ribuan, maka mereka datang dengan penuh semangat. Karena inilah kegiatan mereka sehari-hari. Profesi mereka adalah penyihir. Puluhan tahun mereka tenggelam dalam kesyirikan. Kemudian mereka berkata kepada Fir'aun, "Qalu inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin." Wahai Fir'aun, kalau kami menang, kami dapat ganjaran, kami dapat upah. Kata Fir'aun, "Na'am, wa innakum laminal muqarrabin." Bukan cuma dapat ganjaran, kalian akan menjadi orang-orang yang didekatkan dengan aku, ya, orang-orang dekatku. Maka semangatlah mereka, dapat dua, ya, harapan pertama dapat upah, yang kedua menjadi orang dekat Fir'aun. Siapa yang tidak bangga menjadi orang dekat Fir'aun yang mengaku raja, bahkan mengaku sebagai Tuhan tatkala itu. Maka kemudian mereka berkata kepada Musa, "Qalu ya Musa, imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulkin." Wahai Musa, kami yang pertama kali melempar tongkat-tongkat kami, tali-tali kami, ataukah engkau yang duluan melempar? Kata Musa, "Alqu," kalian duluan. Falamma alqaw saharu a'yunan nasi wastarhabuhum wa ja'u bisihrin azim. Tatkala mereka melemparkan tongkat-tongkat mereka, tali-tali mereka, jadilah ular yang banyak, ya, sehingga membuat penonton menjadi takut seluruhnya. Wa ja'u bisihrin azim. Mereka mendatangkan sihir yang dahsyat, ya, sampai Nabi Musa pun sempat takut, ya. Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Timbul rasa takut dalam hati Nabi Musa. Maka Allah berkata, "Wa auhayna ila Musa an alqi ashab." Ya. Fa idza hiya talqafu ma yafikun. Lemparkanlah tongkatmu wahai Musa. Dalam ayat yang lain, "Innaka antal a'la." Kau akan menang. Maka Musa melemparkan tongkatnya, maka berubah menjadi ular besar memakani ular-ular tersebut. Akhirnya mereka sadar bahwasanya apa yang dibawa oleh Musa bukanlah sihir. Ini suatu hal yang menakjubkan, benar-benar tongkat berubah menjadi ular yang hidup, benar-benar nyata. Saat itu mereka lantas beriman. Faghulibu hunalika wa anqalabu saghirin. Mereka kalah, kata Allah, wa ulqiyas saharatu sajidin. Akhirnya mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu amanna bi rabbil alamin. Mereka berkata, kami beriman kepada Allah Rabbul Alamin, Rabbi Musa wa Harun, Rabbnya Musa dan Harun. Fir'aun marah. Qala Fir'aun amantum bihi qabla an adzana lakum. Kalian berani beriman kepada Musa sebelum saya izinkan? Inna hadza la makrun makartumuhu fil madinati litukhriju minha ahla. Ini makar yang kalian buat. Dalam ayat yang lain,
Inna hadza lakabirukum alladhi 'allamakum sihir. Sungguhnya Musa ini guru kalian rupanya. Kalian sudah sekongkol untuk membuat rencana ini. La uqatti anna aydiyakum, aku akan potong tangan kalian, kaki kalian min khilaf, dengan bersilang. Tangan kanan dipotong sama kaki kiri, atau tangan kiri dipotong dengan kaki kanan. Tsumma la usallibannakum ajma'in. Bukan cuma itu, setelah aku potong aku akan menyalib kalian. Diancam untuk dibunuh. Kata mereka, qalu inna ila rabbina lamunqalibun. Kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain kata mereka, faqdi ma anta qad, silakan lakukan. Wahai Fir'aun, innama taqdi hadhil hayatad dunya. Kau hanya menghabiskan kehidupan kami dunia, masih ada kehidupan selanjutnya. Inna amanna bi rabbina, kami beriman kepada Rabb kami. Akhirnya mereka berdoa, Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Rabb kami, anugerahkanlah kesabaran kepada kami. Ujian berat, diancam untuk dibunuh. Wa tawaffana muslimin, dan wafatkanlah kami dalam kondisi Islam. Akhirnya mereka dibunuh oleh Fir'aun dengan cara yang sadis, kemudian disalib, kemudian mereka masuk surga. Pelajaran kita ambil, lihatlah mereka ini para penyihir puluhan tahun bergelimang dalam kesyirikan, profesinya tukang sihir, selalu bergaul dengan syaitan. Mereka beriman tidak sampai satu siang, cuma waktu duha, belum sampai malam. Mereka beriman, umur Islam mereka cuma sedikit, kemudian mereka meninggal, kemudian mereka masuk surga. Rupanya di akhir hayat mereka, mereka husnul khatimah. Allah berikan lagi kisah yang lain yang sebaliknya. Kata Allah Subhanahu wa taala surat Al-A'raf, "Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minhu fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin." Kata Allah, bacakanlah kepada mereka tentang kabar orang yang kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Kemudian dia meninggalkan ayat-ayat kami. Kemudian syaitan mengikutinya, lantas dia menjadi orang-orang yang tersesat. Jumhur ahli tafsir mengatakan ayat ini turun tentang seorang yang bernama Bal'am, ya. Bal'am yang dia adalah seorang yang disebut mujabud dakwah, bahwasanya dia orang yang selalu dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia pandai, ya, memahami Taurat, pandai membaca Taurat, makanya Allah mengatakan atainahu ayatina, kami berikan kepada dia ayat-ayat kami, yaitu dia paham tentang Taurat. Bahkan di sebagian tafsir mengatakan kalau dia bikin pengajian, maka yang hadir bisa belasan ribu orang menghadiri pengajiannya. Inilah Bal'am, ya. Ya. Namun dia di akhir hayatnya kemudian tersesat, ya. Akhirnya dia pun diikuti oleh syaitan, fakana minal ghawin, maka dia pun menjadi orang-orang yang disesatkan oleh syaitan. Ya. Padahal sebelumnya doanya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia mengikuti hawa nafsunya sampai akhirnya di akhir hayatnya, entah dia hasad kepada Nabi Musa atau dia jengkel sama Nabi Musa alaihissalam, akhirnya dia termasuk orang-orang yang tersesat. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang Qarun. Ya. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sungguhnya Qarun termasuk dari kaum Nabi Musa. Kemudian dia berbuat kezaliman, kesombongan kepada kaumnya, ya. Qarun disebutkan kalau kita baca buku tafsir, ada yang mengatakan dia adalah sepupu Nabi Musa alaihissalam. Ada yang mengatakan dia adalah pamannya Nabi Musa alaihissalam. Dia terkenal saleh, bahkan dijuluki dengan Al-Munawwir, yaitu orang yang pandai baca Taurat. Kalau dia baca Taurat, maka orang kagum mendengar bacaannya. Tetapi ketika Allah berikan kepada dia harta yang banyak, maka dia lupa diri. Kalau Bal'am tadi lupa diri, diberi ilmu yang banyak, jadi sombong dan angkuh, akhirnya di akhir hayat meninggal dalam kondisi su'ul khatimah. Adapun Qarun diberikan harta yang banyak, kemudian lupa diri, akhirnya meninggal dalam kondisi su'ul khatimah. Inilah kisah-kisah yang Allah sebutkan tentang kaum Nabi Musa, yang beri pelajaran bagi kita bahwasanya innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya yang menjadi patokan di sisi Allah adalah amalan yang terakhir. Lihatlah bagaimana penyihir yang bertahun-tahun profesinya sebagai puluhan tahun profesinya sebagai pelaku kesyirikan, ternyata penghujungnya husnul khatimah. Dan sebaliknya, yang satu diberi
ilmu, kemudian akhirnya su'ul khatimah. Yang satu soleh, kemudian diberi harta, kemudian ujungnya su'ul khatimah. Maka seseorang jangan pernah merendahkan orang lain. Dia tidak tahu bagaimana penghujung orang tersebut. Dia tidak tahu bagaimana penghujung orang tersebut. Dan dia juga jangan pede dengan dirinya. Dia tidak tahu bagaimana penghujung dirinya. Inilah yang menggelisahkan para salaf dahulu. Mereka tidak tahu bagaimana penghujung hayat mereka. Tidak ada di antara kita yang tahu kita husnul khatimah atau su'ul khatimah. Kita berlindung kepada Allah agar terjauhkan dari su'ul khatimah. Di antara sebab utama yang menjadikan seorang tadinya soleh, tadinya bertakwa, kemudian berujung pada su'ul khatimah adalah penyakit-penyakit hati. Oleh karenanya ketika Nabi SAW menyebutkan tentang hadis yang berkaitan dengan ini, kata Nabi SAW, "Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha." Sungguh salah seorang dari kalian melakukan amalan-amalan penghuni surga sampai jarak dia dengan surga cuma tinggal sehasta, tetapi sudah kedahuluan oleh takdir, maka di penghujung hayatnya dia pun beramal dengan amal penghuni neraka, itu bermaksiat. Kemudian dia meninggal, maka dia pun masuk neraka jahanam. Datang dalam sebagian hadis dijelaskan, "Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah fima yabdu linnas." Sungguhnya salah seorang dari kalian melakukan amalan penghuni surga menurut pengamatan manusia. Artinya orang lihat dia orang soleh, tapi hatinya bermasalah. Hatinya penuh dengan penyakit. Entah hasad, entah riya, entah sombong, entah angkuh, ya. Banyak penyakit hati yang ada dalam dirinya. Yang akhirnya penyakit hati ini baru nampak benar-benar asarnya, dampaknya di penghujung hayatnya. Kemudian dia berubah, kemudian dia melakukan amalan kemaksiatan, kemudian meninggal dalam kondisi su'ul khatimah. Dan contoh nyata di zaman kita ada ya. Dahulu ada seorang terkenal ulama di Arab Saudi ya. Terkenal, saya tidak ingin sebut namanya, tapi dia terkenal dan dia menulis buku yang hebat. Bahkan di antara bukunya Sira' baina at-tauhid wal wathaniyah, kalau tidak salah judulnya demikian. Itu pertarungan antara tauhid dengan penyembahan terhadap berhala, dengan kesyirikan. Dia bantah syubhat-syubhat orang-orang ateis, ahli syirik, dan para ulama memuji buku tersebut. Bahkan banyak ulama yang menulis syair-syair memuji orang ini karena begitu hebatnya tulisannya. Wallahu alam, apakah dia terkena ujub, terkena ya merasa bangga dengan dirinya, penghujung hayatnya kemudian dia meninggalkan Islam. Oleh karenanya para ma'asyiral muslimin, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara hikmah kenapa takdir tidak ada yang tahu. Maka kita jangan pede, jangan bangga dengan apa yang kita lakukan. Kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita ya masih salat, masih bersedekah, masih bisa berbakti kepada orang tua. Kita masih bisa istighfar, kita masih bisa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dimudahkan bertemu dengan bulan Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah. Tapi jangan pernah bangga, pede dengan apa yang kita lakukan. Karena tidak ada yang tahu tentang penghujung hayatnya, bagaimana kematiannya, bagaimana kesudahannya. Sementara Nabi SAW bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Sungguhnya yang menjadi patokan di sisi Allah adalah amalan yang terakhir. Pembahasan ini mengingatkan kita bahwa perjalanan hidup seorang hamba tidak diukur dari panjangnya usia, banyaknya amal, atau kemuliaan nasab, tetapi dari bagaimana ia menutup akhir hidupnya. Kehidupan manusia penuh dengan perubahan. Ada masa seseorang bersemangat dalam kebaikan, lalu futur di tengah jalan. Ada pula yang bergelimang dosa bertahun-tahun, namun Allah bukakan pintu hidayah di detik terakhir kehidupannya. Karena itu, yang terpenting bukan sekedar apa yang kita lakukan sekarang, tetapi
bagaimana kita menjaga istiqomah sampai kematian menjemput. Kesadaran bahwa setiap amal sangat mungkin berubah di akhir hayat, membuat seorang mukmin selalu rendah hati, menjauhi sikap merasa aman dari dosa, dan terus memohon husnul khotimah. Sekaligus, hal ini menjadi pengingat agar kita tidak pernah meremehkan orang lain yang terlihat buruk di mata kita. Boleh jadi orang yang kita pandang rendah justru ditutup dengan akhir yang mulia, sementara seseorang yang terlihat baik bisa tergelincir karena kesombongan dan kelalaiannya. Maka dari itu, kewajiban kita adalah terus memperbaiki niat, menjaga amal, menjauhi maksiat, memperbanyak istighfar, dan merawat kualitas hubungan dengan Allah. Sebab tidak ada jaminan bagi siapapun kecuali mereka yang dijaga Allah hingga akhir hidupnya. Pada akhirnya, hidup ini adalah perlombaan menuju penutup yang baik, dan setiap detik adalah peluang untuk memastikan bahwa saat terakhir kita adalah saat yang terbaik untuk kita. Barakallahu fikum.